Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang ada di rumah beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus senantiasa disiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan menjaga kebersihan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Bu Krisma Milawarni. Ibu berdinas di SD Negeri 3 Gondang Legi Kulon. Baiklah anak-anak, agar suasana kita pada pagi hari ini terlihat lebih bersemangat, Ibu akan mengajak kalian untuk bertepuk. Masih ingat tepuk PPK yang sudah diajarkan guru kalian di rumah? Baiklah, mungkin ada anak-anak yang sudah lupa ya. Kita akan mempraktekannya sekali lagi dan bersama-sama. Coba perhatikan ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Apa itu PPK anak-anak? PPK adalah singkatan dari penanaman pendidikan karakter. Ada 5 karakter yang harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama yaitu karakter religius. Apakah itu religius? Religius adalah karakter yang akan dibentuk oleh kalian yang menggambarkan ketaatan kalian untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter yang kedua yaitu nasionalis, menggambarkan cinta tanah air. Bagaimana kita menunjukkan rasa cinta tanah air kita? Kita bisa menunjukkannya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mencintai produk dalam negeri, dan peduli terhadap lingkungan. Karakter yang ketiga yaitu mandiri. Anak-anak hebat semuanya harus senantiasa berusaha dengan bekerja keras tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, pantang menyerah dalam mencapai cita-cita kalian. Karakter yang keempat adalah karakter gotong royong. Karakter gotong royong bisa kalian cerminkan dengan bekerja sama dengan teman-teman ataupun dengan orang lain di sekitar kalian, menghilangkan rasa egois, dan senantiasa memiliki toleransi yang tinggi terhadap orang lain. Karakter yang kelima yaitu karakter integritas. Integritas adalah sikap yang harus kalian miliki, yaitu sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab dalam melaksanakan semua pekerjaan yang kalian lakukan dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekali lagi kita praktekkan tepuk PPK yang udah Bu Krisma ajarkan tadi ya. Baik ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, terima kasih anak-anak hebat. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk mengisi presensi yang sudah diberikan oleh guru kelas kalian masing-masing dan berdoa dulu sebelum belajar. Baiklah anak-anak, kita mulai berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian tema 5 subtema 1 tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Dan pada pembelajaran kali ini, Bu Krisma akan membelajarkan tentang pembelajaran tema 5 subtema 2, pembelajaran yang ke-1 tentang usaha di sekitarku. Sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak mempersiapkan alat tulis kalian dan buku paket siswa. Ya, itu tadi buku paket adalah buku yang akan kita bahas untuk pada pagi hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup negara ASEAN. Yang kedua, anak-anak nanti diharapkan dapat
mengidentifikasi dan mengklasifikasi benda-benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi komponen dan cara mengisi daftar riwayat hidup. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar? Kita akan memulai pembelajaran modul pada hari ini dengan mengamati dulu. Ayo kita mengamati gambar di atas. Ada beberapa gambar. Ada berapa gambar anak-anak? Ya, ada 3 gambar. Ya, ada gambar yang paling atas, gambar apa? Nah, paling atas adalah gambar pengrajin batik. Kemudian gambar di bawahnya ada 2 gambar. Yang bapak-bapak itu gambar pengrajin gerabah. Gerabah adalah kerajinan dari tanah liat. Dan yang ketiga, yang ibu-ibu itu adalah gambar pengrajin juga, pengrajin rotan. Kalian tahu ketika gambar ini menjelaskan adanya kegiatan wirausaha. Masih ingatkah kalian tentang pengertian wirausaha pada pembelajaran subtema 1 kemarin anak-anak? Wirausaha terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu wira, yang artinya adalah pahlawan atau orang pemberani. Sedangkan usaha artinya pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi wirausaha di sini dapat diartikan sebagai kegiatan pelaku usaha yang bekerja secara mandiri, memproduksi produk sendiri dengan mengolah sumber daya alam sendiri, memasarkan produk, dan mengatur pendistribusiannya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Apakah di daerah kalian juga terdapat kegiatan wirausaha anak-anak? Ayo kita cari tahu kegiatan wirausaha yang ada di daerahmu. Ingat ya anak-anak ya, kegiatan wirausaha tidak hanya menghasilkan barang, tapi juga menghasilkan jasa ya. Wirausaha di bidang jasa, siapa yang bisa menyebutkan wirausaha di bidang jasa itu apa saja? Ya, yang menghasilkan jasa, ya betul, ada sopir, bengkel, kemudian ada salon, atau mungkin pedagang, ya baik, banyak sekali kegiatan usaha yang ada di sekitar kita. Coba kalian sebutkan, tidak banyak-banyak, kalian sebutkan 5 kegiatan wirausaha yang ada di daerah kalian. Baik anak-anak, kegiatan wirausaha itu tadi menghasilkan banyak sekali barang, dan barang-barang tersebut sangat diminati oleh masyarakat. Barang-barang yang begitu banyak yang dihasilkan kegiatan wirausaha dipasarkan tidak hanya di daerah lokal saja, tapi juga bisa menembus negara di sekitar kita. Apabila kita mengirimkan barang ke luar negeri, itu disebut dengan kegiatan ekspor. Ekspor di sini artinya adalah mengirimkan barang ke luar negeri. Tidak hanya berupa barang hasil wirausaha, tapi sumber daya alam yang melimpah di Indonesia itu juga bisa dikirimkan ke luar negeri alias dijual. Seperti apakah ya barang-barang yang dihasilkan oleh sumber daya alam kita? Ada banyak sekali anak-anak. Ada seperti hasil laut, hasil perkebunan, dan yang utama itu adalah yang diminati pasaran internasional saat ini adalah barang-barang kerajinan seperti kerajinan rotan, patung, gerabah, juga kerajinan batik yang saat ini menjadi sangat terkenal di dunia internasional. Begitu pula apabila di negara kita tidak memiliki bahan-bahan untuk membuat suatu produksi, kita harus membelinya dari luar negeri. Membeli barang dari luar negeri disebut kegiatan impor. Ya, anak-anak sudah tahu kan apa saja ya barang-barang yang tidak ada di Indonesia dan harus kita beli dari luar negeri? Banyak. Nah, negara kita banyak sekali mengimpor mesin-mesin untuk kegiatan produksi. Apabila di negara kita kekurangan beras, juga Indonesia bisa membelinya dari negara Thailand. Kemudian apalagi ya? Oh, banyak sekali. Baiklah, sekarang untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, marilah
kalian buka buku paket, kita membaca buku paket kalian yang ada di halaman 67 dan halaman 68. Judulnya adalah yang pertama, ekspor batik terus meningkat, dan yang kedua, Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Coba kalian baca dulu ya, dibacanya dengan seksama ya, dibaca dengan baik-baik agar kalian bisa mendapatkan informasi yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, setelah membaca, ayo kita mencari tahu. Tahap berikutnya kita cari tahu bahan-bahan apa sajakah yang dijadikan komoditas ekspor yang akan dikirim ke luar negeri, dan barang-barang apa saja yang dijadikan komoditas impor yang harus dibeli dari luar negeri. Anak-anak bisa mendapatkan informasinya dari berbagai sumber. Tidak hanya satu buku saja, kalian bisa bertanya kepada orang lain, tanya kepada ayah, bunda, ataupun saudara, ataupun kalian bisa mendapatkannya dari media online, terserah. Yang penting yang relevan ya anak-anak ya. Coba kalian berpikir kritis, kreatif untuk mencari tahu komoditas-komoditas yang diekspor dan komoditas-komoditas yang diimpor. Ingat ya, kalau ingin mencari tahu kepada ayah atau bunda harus bertanya dengan sopan ya, jangan memaksa. Oke, setelah kita mendapatkan pembelajaran hari ini, marilah kita simpulkan apa sih poin penting yang kita dapatkan pada hari ini. Yang harus kalian tuliskan nantinya adalah itu tadi, pengertian ekspor dan impor, juga barang-barang yang harus didapatkan dari luar negeri dan barang-barang yang harus dikirimkan ke luar negeri. Sumber daya alam apa saja, nanti kalian tuliskan di dalam bukumu ya. Tulis yang rapi dengan tulisan yang jelas sehingga bisa dibaca oleh guru kalian. Kegiatan wirausaha tidak hanya menghasilkan jasa saja, tapi mereka juga menghasilkan banyak barang. Coba amati barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitarmu. Ada banyak bukan? Nah, pada pembelajaran subtema 1 kalian sudah mengenal tentang magnet. Dan salah satu sifat magnet adalah magnet dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Tapi tidak semua benda-benda itu bisa ditarik oleh magnet loh. Nah, coba kalian lihat buku paket kalian. Di situ ada beberapa gambar ya. Coba kalian sebutkan gambar apa saja. Ada paku, peniti, pensil, kaca, daun, gunting, ya, bola. Ada beberapa benda tersebut. Kalian pasti sudah tahu kan bentuknya, juga pernah memegang semua benda tersebut, bukan? Ya, baik. Lanjut. Setelah mengamati, kita masuk ke pembelajaran modul berikutnya, yaitu kegiatan memprediksi. Coba kamu amati, kalau bisa kamu cari bendanya langsung dipegang, kamu amati. Kira-kira benda ini bisa ditarik magnet atau tidak ya? Nah, nanti kita prediksi. Kalian tuliskan di benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet di sebelah kanan, dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet di sebelahnya. Untuk dapat membantu kalian dalam memprediksi benda-benda tersebut, silahkan kalian perhatikan video percobaan benda magnetis dan benda non-magnetis.
Setelah mengamati video tentang percobaan benda magnetis dan non-magnetis itu, kalian pasti lebih paham. Oh, benda yang tadi saya prediksi itu memang benar-benar bisa ditarik magnet atau bukan ya. Nah, kalau kalian ada kesalahan, kalian bisa meralatnya. Tidak apa-apa. Oh, ini tadi salah, saya betulkan. Oh, ini tadi seharusnya bisa ditarik, saya betulkan. Tidak apa-apa, ya. Itu tadi kan cuma prediksi. Nah, setelah itu kita juga harus perlu tahu bahwa dari kesimpulan percobaan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya benda itu terbuat dari bahan logam seperti besi, nikel, dan baja. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda tersebut biasanya terbuat dari bahan kain, plastik, batu, kayu, kaca, dan mungkin kalian bisa menyebutkan yang lainnya. Ayo kita berkreasi ya anak-anak ya setelah ini. Nah, sebelum berkreasi, wah saking semangatnya ya, sebelum berkreasi kita simpulkan dulu pembelajaran IPA yang telah kamu peroleh pada pagi hari ini tentang benda magnetis dan non-magnetis. Kamu sebutkan, kamu tuliskan dalam kesimpulanmu, benda magnetis itu apa? Terbuat dari apa? Kemudian benda non-magnetis itu bendanya apa pengertiannya dan benda-benda tersebut terbuat dari apa? Kamu sebutkan contohnya juga tidak apa-apa. Mudah bukan? Nah, sekarang waktunya berkreasi. Nah, berkreasi dan berekspresi. Sekarang kalian coba cari benda-benda yang ada di sekitar kalian, lalu kalian tuliskan di dalam tabel ini. Kok cuma 5, Bu? Kalau kalian mampu menyebutkannya lebih banyak, silahkan anak-anak. Ini cuma contoh dan nanti kalian bisa mengembangkan diri kalian, berekspresi seluas-luasnya ya. Kalian centang, apabila benda itu bisa ditarik oleh magnet, dicentang. Kalau benda tersebut tidak dapat ditarik, ya kalian centang, atau tolak menolak, kalian bisa centang di bagan yang di sebelah kanannya. Baiklah, murid Bu Krisma yang namanya Raka Oktaviansa itu berencana ingin mengikuti lomba anak-anak, lomba mapel IPA tentang percobaan benda magnetis. Waktu mendaftar, Raka diberikan formulir pendaftaran. Nah, isinya seperti itu. Coba kalian amati formulirnya. Ada nama, dan formulir itu harus diisi. Nah, namanya itu adalah formulir daftar riwayat hidup. Di situ sudah ada beberapa poin-poin yang harus diisi oleh Raka. Ada nama, apalagi anak-anak, nama panggilan, tempat tanggal lahir, umur, ya. Kalian bisa mengamatinya di dalam gambar tersebut. Coba kalian amati dengan benar ya. Setelah melakukan proses pengamatan, sekarang kita berpikir kritis. Coba kalian menganalisis. Dari tampilan formulir di atas, komponen-komponen apa sajakah yang harus dituliskan di dalam daftar riwayat hidup? Coba kalian lihat lagi daftar riwayat hidupnya. Mas, daftar riwayat hidup. Nah, kamu tuliskan nomor 1 yang harus dituliskan keterangan tentang apa? Nama lengkap. 2, nama panggilan. 3, alamat. 4, umur atau apa lagi? Ya, coba kalian tuliskan di dalam bukumu. Informasi tentang diri apa yang harus dicantumkan dalam formulir daftar riwayat hidup. Kamu tuliskan di bukumu dan jangan lupa kalian apabila ada kesulitan bisa meminta bantuan orang tua kalian dengan cara yang sopan. Setelah mencari tahu, berpikir kritis, sekarang kalian coba untuk membaca buku paket kalian di halaman 75, informasi tentang daftar riwayat hidup, agar kalian lebih paham tentang apakah itu daftar riwayat hidup dan untuk apakah daftar riwayat hidup itu harus dibuat. Setelah membaca tersebut, kita cari tahu. Kamu harus bisa mencari tahu tentang pengertiannya daftar riwayat hidup dan
tujuan dibuatnya daftar riwayat hidup. Mudah bukan anak-anak? Informasinya tadi didapat dari mana? Setelah membaca halaman buku paket halaman 75. Setelah memperoleh informasi-informasi yang kamu butuhkan di atas, sekarang kita tarik kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Kesimpulannya di situ harus memuat pengertian dari daftar riwayat hidup, tujuan dibuatnya daftar riwayat hidup, dan manfaat dibuatnya daftar riwayat hidup. Nah, setelah menyimpulkan, kita berekspresi. Ya anak-anak ya, kalian bisa menuangkan ide-ide kreatif kalian. Sekarang kalian cari informasi tentang diri kalian yang bagus, tentang nama, terus apa lagi anak-anak? Nama panggilan, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, ya, hobi, informasi yang kalian butuhkan. Apabila kalian ada masalah, kalian bisa menanyakan kepada saudara atau ayah bunda kalian yang ada di rumah. Sekarang anak-anak merefleksi. Setelah melalui pembelajaran kita yang panjang ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian bisa mengikutinya? Kalau kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini, berarti kalian sudah bagus dan perlu mempertahankan pembelajaran dan kreativitas kalian. Apabila ada kekurangan dalam kalian mempelajari modul ini, berarti kalian harus menemukan kekurangan itu dan berusaha untuk meningkatkannya dari hari ke hari agar pembelajaran kalian, kemampuan pemantapan teori kalian, dan kreativitas kalian dapat berkembang. Kalian bisa menuliskannya di buku kalian tentang refleksiku. Demikian anak-anak pembelajaran dari Ibu Krisma. Ibu harap kalian semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan penuh dengan keceriaan. Baiklah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, tadi di awal sudah tepuk PPK, sekarang Bu Krisma berikan salam PPK ya, agar kalian tahu salam PPK itu gimana. Bu Krisma contohkan ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Selamat belajar anak-anak hebat. Kali ini Ibu Krisma akhiri. Sebelumnya kita berdoa dulu dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi ya, salam PPK ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat.